Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya rekan-rekan. Salam sejahtera selalu tentunya buat kita. Semoga di dalam suasana bulan Ramadan ini kita semua masih diberi kesehatan dan juga kelancaran. Rekan-rekan semua, kemarin juga ada yang merequest ke saya untuk salah satu rekan ya, menanyakan cara untuk antisipasi agar indukan tidak mengalami stres ketika habis mengerami. Nanti akan kita bahas bersama-sama ya untuk masalah ini, agar ke depan usaha ternak kita ini bisa lebih menghasilkan. Di dalam usaha peternak pembibitan ini ya, sering kita menjumpai adanya untuk indukan-indukan itu yang di dalam mengerami satu petarangan terdapat 2 indukan. Ada kalanya juga ya kita melihat indukan-indukan yang habis mengerami, ketika anakannya itu kita ambil, itu akan ikut nimbrung di petarangan indukan yang lain. Hal ini yang jelas akan sangat merugikan dari segi efisien waktu. Solusinya rekan-rekan dari kedua permasalahan tadi ya, kalau yang kita lakukan di kandang tower adalah kita mengambil salah satu indukan yang tadi mengerami, itu kita mandikan ya, kita mandikan di dalam kolam. Tujuannya adalah agar suhu badan dari indukan yang mengalami tadi ya, itu bisa kembali normal. Perlu dicatat ya untuk rekan-rekan semua, bahwasanya ketika indukan itu mengerami, suhu badannya akan condong panas. Tapi beda dengan indukan-indukan yang dalam posisi tidak mengerami. Kita berharap dengan dimandikan tadi itu, untuk suhunya akan kembali turun dan menjadi normal kembali. Setelah itu ya rekan-rekan, kita akan melakukan karantina. Karantina di tempat yang terpisah ya, dengan tujuan agar untuk indukan-indukan tadi itu bisa sesegera mungkin untuk melupakan petarangan atau anakannya. Nah ini biasanya kita lakukan memerlukan waktu kurang lebih sekitar 1 minggu. Di dalam waktu 1 minggu itu ya, kita berharap untuk indukan-indukan yang kita karantina tadi itu akan melakukan pemulihan dan juga akan sesegera mungkin melupakan masa pengeramannya. Biasanya setelah masa pemulihan ya, untuk indukan-indukan tersebut akan segera melakukan proses perkawinan lagi. Hal ini yang tadi saya maksud adalah untuk efisien masalah waktu. Untuk rekan-rekan pemula ya, yang kemarin menanyakan ke saya bagaimana kalau ada 2 indukan itu bertelur di dalam satu petarangan. Menurut saya kalau hanya bertelur itu tidak menjadi permasalahan. Yang menjadi permasalahan adalah ketika 2 indukan tersebut mengerami dalam waktu yang bersamaan. Nah ini tadi yang kita sampaikan di awal, kalau dirami oleh 1 indukan saja bisa, kenapa harus dirami 2 indukan? Solusinya ya, itu tadi kita ambil salah satu dari indukan itu, kita mandikan, lalu kita karantina di tempat yang terpisah. Tujuannya adalah untuk efisiensi masalah waktu tadi, agar untuk sesegera mungkin dari indukan tersebut bisa untuk melakukan proses perkawinan kembali. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana ketika dalam satu petarangan tadi yang dirami 2 indukan ya, itu jumlah telurnya banyak. Nah ini tidak harus kita ambil ya untuk indukannya tadi ya rekan-rekan, cukup kita pindah
dari satu petarangan tadi ke petarangan baru yang berdekatan. Proses pemindahannya silahkan nanti rekan-rekan praktekkan ya. Itu kita tutup mata dari satu indukan yang mengerami dua tadi. Kita tutup dengan kain untuk matanya. Kita angkat dan jangan lupa ya rekan-rekan, tempelkan beberapa butir telur yang diirami tadi ya di bawah pantatnya. Dalam artian ketika kita mengangkat untuk memindahkan indukan tadi, disertai dengan menempelkan beberapa butir telur di dalam pantat dari indukan yang mengerami tadi. Kita pindah di petarangan yang baru ya, yang tentunya juga tadi di awal sudah saya sampaikan, usahakan harus berdekatan dengan petarangan awal. Di situ nanti untuk rekan-rekan semua bisa membagi ya, untuk jumlah telur itu kita bagi berimbang antara petarangan yang pertama dengan petarangan yang baru ini. Itu ya rekan-rekan untuk masalah solusi ketika kita menjumpai adanya dua indukan yang mengerami dalam satu petarangan. Solusi yang pertama tadi, kalau jumlah telurnya itu sedikit, bisa kita ambil satu indukan itu untuk kita karantina ya, agar lebih efisien dari segi waktu. Solusi yang kedua, ketika untuk jumlah telurnya banyak, itu cukup kita memindahkan dari petarangan awal ke petarangan yang baru. Sekarang kita membahas masalah indukan-indukan yang sudah habis mengerami, anakannya sudah kita ambil tapi masih mengerami di tempat yang lain. Hal ini biasanya rekan-rekan disebabkan karena masa mengeram dari indukan tersebut masih belum tuntas. Hal ini kebanyakan terjadi pada indukan-indukan yang masih tergolong muda. Solusinya itu tadi ya rekan-rekan, kita ambil, kita mandikan, lalu kita karantina dengan tujuan agar indukan tersebut bisa segera melakukan proses pemulihan ya, dan bisa kembali melakukan proses perkawinan. Selaku peternak ya rekan-rekan, kita harus bisa sedini mungkin mencari solusi untuk hal-hal yang sekiranya untuk kemajuan usaha kita ini. Banyak belajar dan sharing dengan rekan-rekan peternak yang kita anggap senior, itu harus nantiasa kita lakukan. Mungkin hanya itu ya rekan-rekan semuanya. Jangan lupa untuk dukungannya ya di channel kita ini, agar untuk kedepannya bisa kita jadikan sebagai sarana sharing, sarana belajar bersama di dalam usaha peternak endok. Ayo ternak gen kepenak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.